Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, kota besar Jinyo ditutupi kegelapan. Langit dan tanah benar-benar gelap. Energi hitam yang aneh menyelimuti seluruh kota. Banyak sosok berjubah hitam terus berhamburan keluar dari ruang kosong. Dalam sekejap mata, ratusan sosok-sosok itu berdiri di langit di atas kota Jinyo. Tekanan doki yang kuat menyebar dan menekan semua orang di dalam kota. Fan Ziyuan dan anggota asosiasi master formasi lainnya memasang ekspresi serius di suatu titik di langit. Tatapan mereka menyapu orang-orang itu satu persatu dan hati mereka langsung tenggelam. Orang-orang berjubah hitam yang berulang kali muncul, sebenarnya semuanya adalah elit Dodi. Jajaran seperti ini bisa dikatakan sebagai semacam penindasan bagi mereka. Setelah sekian lama, situasi yang tidak biasa di ruang kosong itu berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, jumlah orang yang berjubah hitam yang muncul di langit hampir mencapai 500 elit Dodi. Bahkan di seluruh wilayah barat, kemungkinan besar tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Ginyun, apa sebenarnya yang coba kamu lakukan? Tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa kamu melakukan ini? Ekspresi Fan Ziyuan sangat serius. Doki yang agung di dalam tubuhnya melonjak keluar. Kekuatan spiritualnya secara gila-gilaan dikendalikan pada saat ini dan terkumpul menjadi formasi besar di langit di sekitarnya. Cahaya keemasan berkedip-kedip dan menerangi ruang gelap ini. Pada saat yang sama, Qiming dan Huoli di sampingnya juga menuangkan kekuatan spiritual dan doki mereka ke dalam formasi besar ini. Ketiganya berdiri, saling membelakangi dan mengambil posisi bertahan. Para anggota asosiasi master formasi di sekitar juga memasang ekspresi serius saat mengatur kekuatan spiritual dan doki mereka ke dalam formasi besar. Segera, aura yang kuat menyebar dari formasi susunan, dan lingkaran cahaya naik dari formasi susunan, berubah menjadi tirai cahaya yang melindungi semua master formasi dalam formasi susunan. Dengan perlindungan tirai cahaya ini, bahkan Dodi Bintang 9 pun tidak akan dapat dengan mudah melukai mereka. Udara dipenuhi bau mesiu, suasana tampak sangat menegangkan. Tak perlu dikatakan lagi, orang akan tahu bahwa pertempuran besar sedang terjadi. Setelah setengah bulan tenang, badai pun tiba. Pada saat inilah, para penduduk kota mengerti mengapa Fan Ziyuan dan yang lainnya menyegel seluruh kota Jinyo. Ternyata setengah bulan yang lalu, mereka sudah mencium bau bahaya. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa asosiasi master formasi tidak mengizinkan mereka keluar. Bukankah ini sengaja menahan mereka di sini dan memaksa mereka untuk menyeret mereka agar dapat membantu melewati krisis ini? Memikirkan hal ini, sejumlah besar orang di kota melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah para master formasi di langit. Fan Ziyuan dan yang lainnya merasa tak berdaya menghadapi tatapan-tatapan ini. Alasan dia memblokir kota Jinyo hanya untuk mencegah orang-orang Jinyo menyelinap ke kota dan menghancurkan formasi seperti show yang terakhir kali. Namun, situasi ini jauh di luar dugaan mereka. Kekuatan pertahanan formasi tingkat keempat tidak terlalu lemah, tetapi dapat dengan mudah dipatahkan di tangan pria berjubah hitam, yang menunjukkan bahwa pihak lain jelas siap dan tujuannya sangat jelas. Setelah pertempuran hari ini, akan sulit bagi asosiasi master formasinya untuk mendapatkan pijakan. Saat memikirkan hal ini, tatapan Fan Ziyuan tanpa sadar bertemu dengan Qiming dan Huoli. Ia melihat keputusasaan yang mendalam di mata pihak lain. Sangat jelas bahwa mereka memiliki pikiran yang sama dengannya saat ini. Kamu menanyaiku mengapa melakukan ini. Hahaha, itu wajar untuk mendapatkan kekuatan. Pada saat ini, tawa arogan Qin yang terdengar. Lembah labirin Gurun Qin milikmu sudah menjadi faksi terkuat di wilayah barat. Sumber daya pelatihan dalam sektemu tidak terhitung banyaknya. Mengapa kau perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghadapi kami? Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan tertanam di sini hari ini? Ucap Fan Ziyuan dengan ekspresi serius. Tidak ada gunanya bicara lagi. Serang! Qin menjerit dingin. Ratusan Dodi di langit bergerak serempak. Mereka menyerang ke bawah dengan agresif. Sasaran mereka bukan hanya anggota asosiasi master formasi, namun semua orang di kota saat ini juga menjadi sasaran mereka. Dalam sekejap mata, suara pertempuran yang hebat terpancar dari kota di bawah. Doki yang kuat datang dan pergi. Pertempuran yang hebat telah benar-benar dimulai saat ini. 5 Dodi bintang 9 di langit telah mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok Fan Ziyuan, menghadapi formasi besar di bawah kaki mereka. Sosok berjubah hitam dan bertopeng di antara kelima orang itu sekali lagi melangkah maju.
Dia membalikan tangannya, dan energi berwarna hitam aneh sekali lagi muncul di telapak tangannya. Ekspresi kelompok Fan Ziyuan tiba-tiba berubah ketika mereka melihat energi hitam aneh seukuran telapak tangan. Mereka sudah jelas merasakan kekuatan benda aneh ini sebelumnya. Formasi mereka telah hancur setelah sepenuhnya dibungkus oleh cahaya hitam ini. Jika energi hitam aneh ini dibiarkan menyebar dengan sembarangan, formasi besar di bawah kaki mereka akan menghilang lagi. Hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan benda di tangannya menyentuh formasi besar itu. Mulut Fan Ziyuan mengeluarkan teriakan. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengangkat kedua tangannya. 10 jarinya bergerak, dan formasi besar di bawah kakinya juga mengalami perubahan. Formasi besar berwarna emas itu berputar cepat, sementara segel di tangan Fan Ziyuan berubah. Energi besar di dalamnya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh semua orang di dalam formasi itu. Energi itu bergerak di sepanjang formasi besar dan mengalir ke tubuh Fan Ziyuan. Aura Fan Ziyuan langsung berubah menjadi lebih kuat setelah menerima aliran energi yang sangat besar ini. Fan Ziyuan langsung menunjuk jarinya tanpa ragu-ragu. Sasarannya adalah orang berjubah hitam itu. Pilar cahaya energi yang sangat besar melesat ke arah orang berjubah hitam itu. Namun, tepat saat pilar cahaya energi raksasa itu hendak bertabrakan dengan tubuh orang berjubah hitam itu, keempat dodi bintang 9 di belakangnya tiba-tiba melangkah maju. Masing-masing dari mereka melepaskan doki yang kuat. Keempatnya bekerja sama dan membentuk penghalang energi yang kokoh di ruang kosong di depan mereka, dengan paksa menghalangi energi doki yang sangat besar itu. Tak lama kemudian, dua energi besar itu saling meniadakan. Energi hitam di telapak tangan orang berjubah hitam itu tanpa disadari telah mendarat pada formasi besar. Seketika, getaran hebat terdengar dari formasi besar itu. Mendengar suara ini, wajah Fan Ziyuan dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Reaksi yang disebabkan oleh hancurnya formasi itu dengan cepat muncul di wajah mereka. Salah satu sudut formasi telah ditelan oleh energi hitam aneh. Tanpa dukungan dari bagian energi ini, seluruh formasi kehilangan keseimbangannya. Ekspresi semua orang di dalam formasi langsung memerah. Seketika, wajah mereka menjadi pucat. Seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Fan Ziyuan dan dua eselon atas lainnya dari Asosiasi Master Formasi masih baik-baik saja. Namun, aura anggota Asosiasi Master Formasi lainnya yang telah membentuk formasi menjadi kacau saat ini. Darah mereka bergolak dan mereka untuk sementara tidak dapat mengendalikan doki mereka. Ini buruk, serang dengan cepat. Melihat perubahan situasi yang tak terduga, ekspresi Fan Ziyuan berubah drastis. Sambil berteriak, dia melambaikan tangannya dan memimpin dua orang di sekitarnya saat mereka bergegas maju. Formasi besar itu telah hancur. Saat ini, bawahannya benar-benar terekspos di hadapan beberapa orang. Begitu sesuatu terjadi pada orang-orang ini, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertempuran ini. Para master formasi adalah kekuatan terakhir mereka yang tersisa. Dengan hanya mereka bertiga, mustahil bagi mereka untuk melawan 5 orang di depan mereka. Jika mereka ingin menghadapi mereka, kelompok master formasi ini akan menjadi bantuan yang penting. Meskipun formasi telah hancur, orang tidak boleh lupa bahwa masih ada sejumlah cakram formasi di cincin penyimpanan mereka. Selain cakram formasi tingkat tinggi, sebagian besar cakram formasi tingkat rendah diaktifkan oleh batu roh. Oleh karena itu, selama mereka dapat melindungi para master formasi ini, mereka masih akan memiliki kemampuan untuk membalas. Bahkan jika mereka akhirnya mati, mereka pasti akan membuat orang-orang di depan mereka membayar harganya. Saat pertempuran sengit di ruang ini terus menyebar, di dunia luar, di langit di atas hutan di pegunungan di luar kota Jingyao, dua sosok manusia perlahan terbang dari cakrawala. Akan tetapi, jika dilihat dari arah mereka, jelas bahwa kota Jingyao bukanlah target mereka. Mereka hanya melewati tempat ini. Saat keduanya perlahan-lahan terbang mendekat, terlihat jelas bahwa mereka berdua, yang satu tua dan yang satu muda, berdiri berdampingan. Sasaran mereka adalah barat. Segala sesuatu yang terjadi di kota Jingyao tampaknya tidak mempengaruhi kedua orang ini. Atau lebih tepatnya, mereka tidak menemukan lokasi kota Jingyao. Itu karena pada saat ini, terdapat sebuah lubang besar yang dalam di mana kota Jingyao awalnya berada. Ukuran lubang yang dalam itu sama besarnya dengan ukuran seluruh kota Jingyao. Kota Jingyao seakan menghilang begitu saja. Selain beberapa jalan yang sepi, mustahil untuk mengatakan bahwa dulunya ada kota yang ramai di sini. Dilihat dari penampakan lubang yang sangat besar itu, maka akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai cekungan yang sangat besar. Mengenai medan yang aneh ini, orang biasa tidak akan menganggapnya aneh. Pemandangan seperti itu biasa saja di wilayah barat. Gurun yang luas tidak dapat diprediksi. Belum lagi, lubang yang sangat dalam ini. Pemandangan aneh pun sangat umum di wilayah barat. Namun, saat mereka berdua hendak melewati tempat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening karena ragu. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Itu ada fluktuasi energi yang berasal dari kehampaan. Tunggu,
lelaki tua itu memanggil pria muda di sebelahnya. Ada apa? Pria muda itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening saat melihat lelaki tua itu. Ada yang tidak beres, sepertinya aku merasakan aura orang-orang itu. Suara lelaki tua itu menjadi sedikit dalam. Matanya dengan cepat menyapu tempat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang besar menyebar keluar. Dengan hati-hati menyelidiki tempat ini. Tidak ada gunanya, aura itu bukan milik tanah ini. Seharusnya... Lelaki tua itu bergumam sendiri sejenak. Matanya yang keruh bergerak perlahan. Ketika ia melihat lubang besar itu, ekspresi di matanya sedikit berubah. Ia mengangkat lengannya dan mengulurkan jarinya. Ia menunjuk ke lubang besar itu. Di sana. Begitu lelaki tua itu berkata demikian, tatapan pemuda itu langsung mengikuti arah jari lelaki tua itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Selain lubang besar di depannya, tampaknya tidak ada hiasan lain. Tidak ada pula tempat untuk bersembunyi di dalam lubang itu. Di bawah sinar matahari, semuanya dapat terlihat dengan jelas. Bahkan tidak ada bayangan yang terlihat. Sudah kukatakan bahwa aura itu bukan milik tanah ini. Aura itu ada di kehampaan yang tak berujung. Saat lelaki tua itu berbicara, ia mengulurkan jarinya dan menggerakkan beberapa kali di dalam kehampaan. Jarinya seperti kuas dan tinta yang meninggalkan banyak simbol emas aneh di dalam kehampaan. Perlu dikatakan bahwa formasi di sini tidaklah sederhana. Namun yang paling mengejutkan adalah bahwa formasi aneh seperti itu sebenarnya begitu mudah dan santai di tangan lelaki tua itu. Setelah formasi itu terbentuk sepenuhnya, kekosongan yang tak terlihat itu perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Tak lama kemudian, kekosongan itu berubah menjadi kegelapan yang gelap. Kelihatannya seperti layar cahaya persegi besar yang berhenti di depan mereka berdua. Cahaya secara bertahap berkumpul di dalam kegelapan, dan sekelompok pemandangan muncul. Hal pertama yang terpantul di mata seseorang adalah sebuah kota besar. Di dalamnya, ada banyak sekali orang yang bertarung dengan sengit. Jumlah kematian dan cedera meningkat dengan sangat cepat. Selain itu, dari apa yang terlihat, situasinya jelas berat sebelah. Di antara mereka, sekelompok besar orang berjubah hitam dengan topeng aneh di wajah mereka memiliki keunggulan mutlak di dunia luar. Ketika pemuda itu melihat orang-orang mengenakan jubah hitam dan topeng aneh di wajah mereka, matanya langsung menampakkan ekspresi terkejut. Dodi, orang-orang ini semuanya adalah Dodi. Bagaimana ini mungkin? Kapan mereka? Suara terkejut terdengar dari pria muda itu. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Target mereka adalah orang-orang itu. Apakah mereka adalah ahli formasi? Mereka semua memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Hati pemuda itu sedikit terkejut. Dia tampaknya sudah tahu target orang-orang itu. Ayo pergi. Saat ini, belum saatnya bagi kita untuk mengungkapkan diri. Gitu mereka tahu keberadaan kita, itu tidak akan baik bagi kita. Lelaki tua itu melambaikan tangannya setelah berbicara. Layar cahaya di depannya menyebar sebelum menghilang. 1 bulan kemudian, di dalam hutan batu, tubuh Shoyan yang tadinya berdiri diam seperti patung, akhirnya sedikit bergetar. Sendi-sendinya mengeluarkan suara berderak. Tak lama kemudian, kedua matanya perlahan terbuka. Sekarang, kekuatan spiritualnya telah resmi memasuki peringkat 4, dan dia dapat dianggap sebagai alkemis peringkat 4 sejati. Dengan usia Shoyan saat ini, dia sudah dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi alkemis muda di benua itu. Kekuatan spiritual yang sangat besar dalam benaknya telah diserap sepenuhnya oleh Shoyan setelah periode penyempurnaan yang panjang. Saat ini, kekuatan spiritual dalam manik jiwa telah kembali ke tubuh Shoyan. Bahkan ular energi aneh itu telah sepenuhnya menghilang setelah disempurnakan oleh api surgawi. Manik jiwa yang transparan itu sekali lagi berubah menjadi warna hitam pekat. Namun, hal yang membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya adalah bahwa selain bunga fusang yang telah disempurnakan oleh Shoyan, bunga fusang berkelopak 6 masih berdiri kokoh di benaknya. Itu berarti dia tidak hanya memperoleh 1 bunga fusang, tetapi 2. Dia memperoleh 2 bunga fusang sekaligus. Kengerian kekuatan spiritual ini jauh melampaui bunga fusang berkelopak 5. Setelah beristirahat sejenak, Shoyan kembali memfokuskan pikirannya. Pikirannya melihat ke dalam dan menatap bunga fusang berkelopak 6 di benaknya. Hatinya tidak berani ceroboh sedikit pun. Dengan contoh sebelumnya, Shoyan sangat berhati-hati terhadap hal ini. Setelah ragu-ragu cukup lama, Shoyan akhirnya membuat keputusan. Dengan pikirannya, api putih itu bangkit lagi dan melilit bunga fusang yang memiliki 6 kelopak. Namun kali ini, di bawah nyala api surgawi, sebuah pemandangan yang mengejutkan Shoyan muncul di depan matanya. Di bawah penyempurnaan gila dari api pendingin tulang, bunga berkelopak 6 itu sebenarnya tidak bereaksi apapun. Suhu api surgawi sebenarnya diabaikan oleh bunga fusang ini. Terlebih lagi, setelah munculnya api surgawi, Shoyan dapat melihat dengan jelas lapisan kultikula seperti zat yang perlahan muncul pada bunga dengan 6 kelopak.
Ini seperti lapisan tipis yang membungkus ke-6 kelopak. Ini, apa yang terjadi? Shen dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar yang terkandung dalam 6 kelopak. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyerap dan memurnikannya, ia tidak dapat mengekstraksi sedikit pun darinya. Saat Shen sedang gelisah memikirkan cara untuk mengekstraksi kekuatan spiritual, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan hisap samar yang dipancarkan dari ke-6 kelopak bunga. Kekuatan hisap semacam itu tidak kuat, tetapi menarik kekuatan spiritual Shen. Yang terpenting adalah Shen tidak merasakan permusuhan dari kekuatan hisap yang lembut itu. Segera setelah itu, kekuatan spiritual Shen mengalir ke dalamnya. Tak lama kemudian, jejak spiritual membawa beberapa gambar aneh ke dalam pikiran Shen. Itu adalah gambaran pohon kuno yang sangat besar. Ukuran pohon kuno itu sangat tak terbayangkan. Ukuran sebesar itu bahkan membuat manusia merasa sekecil semut di bawah kakinya. Pohon kuno itu begitu besar, hingga menjulang ke kubah hingga ke dunia bawah. Bahkan awan yang mengambang di langit hanya bisa menemani pergelangan kakinya. Di cakrawala yang lebih jauh, bayangan hitam besar yang terdistorsi menutupi seluruh dunia. Di celah sempit itu, orang hampir tidak bisa melihat jejak sinar matahari yang diam-diam merembes keluar. Seolah-olah bahkan matahari terbit di langit pun takut akan sesuatu. Hanya saja itu gambarannya. Namun, ketika Shen mengingat kejadian ini, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Dunia yang begitu luas adalah sesuatu yang saat ini tidak dapat ia sentuh. Bahkan melihatnya dari jauh pun mustahil. Hanya mengingat kejadian itu dalam benaknya saja sudah membuat hatinya gemetar. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya jika kejadian seperti itu terjadi di depannya. Menutupi langit dan menutupi matahari. Mungkin ini satu-satunya cara menggambarkannya. Setelah pulih, pikiran Shen melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan sekali lagi melihat ke-6 kelopak yang mengelilingi manik jiwa. Shen dapat dengan jelas merasakan hubungan antara dirinya dan mereka. Selama dia menginginkannya, ke-6 kelopak ini akan bergerak sesuai keinginannya. Sayangnya, Shen tidak dapat melahap kekuatan spiritual yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak, dia yakin bahwa dia dapat menggunakan ini untuk menyerang alkemis peringkat 5. Saat Shen hendak menarik pikirannya, benang-benang kekuatan spiritual tiba-tiba menyembur keluar dari ke-6 kelopak bunga itu. Benang-benang itu seperti benang tipis yang terhubung dengan manik jiwa Shen. Kekuatan spiritual ini tidak membawa efek negatif apapun padanya. Bahkan di bawah penyempurnaan api surgawi, benang-benang kekuatan spiritual tidak mengalami perubahan apapun. Ini juga berarti bahwa kemurnian kekuatan spiritual ini telah sepenuhnya mencapai tingkat di mana mereka dapat langsung dilahap. Perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul di hati Shen. Karena kekuatan spiritual tersebut tidak berbahaya baginya. Ini juga berarti bahwa selama dia terus menyerapnya, jiwanya juga akan mampu tumbuh bahkan jika dia tidak sengaja mengolah kekuatan spiritualnya. Menurut kekuatan spiritual yang terkandung dalam 6 kelopak ini, itu sepenuhnya cukup bagi Shen untuk diserap dalam waktu yang sangat lama. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, sampai-sampai tidak terdeteksi, namun seperti kata pepatah, banyak tetes kecil membentuk lautan. Suntikan kekuatan spiritual yang terus-menerus ini pada akhirnya akan membawa manfaat yang tak terbatas bagi tubuh Shen. Dalam jangka panjang, manfaat di dalamnya akan terwujud dengan sendirinya. Setelah beberapa lama, Shen akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya. Shen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah mengidentifikasi arahnya, ia melompat dan terbang cepat ke arah barat. Kini, masalah bunga fusang telah berakhir. Selanjutnya, tibalah waktunya baginya untuk mempersiapkan janji setahun. Pada saat yang sama, Shin diperlihatkan di pedalaman wilayah Gunung Silin. Apa katamu? Mengapa mereka datang ke sini? Mereka selalu menganggap kita sebagai makhluk yang tidak penting. Sekarang, mereka justru datang untuk mencari kita. Sungguh lelucon. Wajah cantik Lem Bingshuang sedingin es saat berbicara. Selain Shen, dia tampaknya tidak pernah menunjukkan ekspresi yang baik kepada siapapun. Adapun senyum lembutnya, dia hanya menunjukkannya kepada Murong Qianqian. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri di depan Lem Bingshuang dengan ekspresi serius. Dia menatap Lem Bingshuang tanpa daya. Meskipun dia menyadari temperamennya, masalah ini sangat penting dan dia tidak punya pilihan selain berbicara lagi. Nona Bing, aku tahu Anda tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan. Namun, kali ini mereka secara pribadi datang untuk mengundang kita. Mereka bahkan secara khusus mengirim beberapa perwakilan dengan status tinggi di klan. Mereka bahkan secara khusus meminta untuk bertemu dengan Anda. Jika Anda tidak pergi sekarang, bukankah Anda akan menampar wajah mereka? Kata pria parubaya itu. Sudah bagus aku tidak membunuh mereka. Apakah wajah mereka sangat berharga? Nada bicara Lem Bingshuang acuh tak acuh. Biasanya, dia bisa bersikap sedikit lebih ramah kepada orang di depannya. Namun, motif orang itu dalam masalah hari ini membuatnya sangat tidak puas. Tetapi,
Sebelum pria parubaya itu melanjutkan, Bing Xuan tiba-tiba mendengus dingin. Kembalilah, katakan langsung kepada mereka bahwa aku tidak ingin bertemu mereka dan lebih baik mereka tidak datang menemuiku. Atau, aku tidak akan mempertimbangkan perasaan apapun karena berasal dari klan yang sama. Ketika kita memperlakukan mereka sebagai klan kita, mereka tidak pernah memperlakukan kita sebagai klan mereka sendiri. Sekarang, mereka ingin kita kembali, sudah terlambat. Setelah menyela lelaki parubaya itu, Lam Bing Xuan melambaikan lengan bajunya yang besar. Gelombang hawa dingin tiba-tiba menerjang ke arah lelaki parubaya itu, dan dia sudah menghilang. Kembalilah dan katakan pada Murong Sun, jika dia berani setuju, aku akan merobohkan sarang burungnya. Teriakan dingin itu bagaikan guntur yang menggema di dunia yang sedingin es. Pada saat yang sama, tubuh pria parubaya itu yang diselimuti oleh angin dingin terlempar keluar dari wilayah Silin. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.